Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kembali lagi dengan Ibu untuk membahas materi tentang matriks. Oke, sudah siap ini materi dibahas di bab kedua di kelas 11 di tingkat SMA SMK. Nah, oke langsung saja. Untuk pembahasan matriks kali ini kita bahas mengenai dasar-dasar terlebih dahulu. Subbab yang pertama di bagian matriks, di sini coba kita lihat ya. Nah, di sini terlihat mengenai definisi sebuah matriks. Definisi sebuah matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran yang berbentuk baris dan kolom. Nah, dari definisi ini, kita bisa lihat bahwasanya pembahasan matriks ini merupakan kumpulan-kumpulan dari suatu bilangan, dan kumpulan-kumpulan ini berbentuk baris dan kolom. Jadi banyaknya bilangannya tergantung dari berapa banyak baris dan berapa banyak kolom. Oke, berikutnya. Di sini ada anggota dalam sebuah matriks disebut sebagai elemen. Nah, jadi bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks itu disebut sebagai elemen. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan ukuran dalam sebuah matriks yang disebut dengan ordo. Nah, ordo ini dituliskan dalam bentuk M dikali N, di mana M-nya adalah banyaknya baris dan N-nya adalah banyaknya kolom. Kemudian, matriks juga dinotasikan menggunakan huruf kapital. Jadi, semua simbol-simbol yang ada di dalam matriks itu dituliskan dengan huruf kapital. Misalkan ada matriks A, matriks B, matriks C, dan seterusnya sampai Z. Dan berikutnya di sini adalah matriks dituliskan di dalam tanda kurung. Nah, cirinya tadi bilangan-bilangannya atau yang disebut dengan elemen-elemennya dalam sebuah matriks itu dituliskan di dalam tanda kurung. Coba kita lihat di sini ada contoh bentuk matriks. Untuk contoh yang pertama di sini ada matriks A. Matriks A ini tadi anggotanya itu ada 2, min 3, 4, 5, 6, 9, min 4, 7, dan 8. Nah, ini anggota-anggota yang ada di dalam sebuah matriks. Maka disebut dengan elemen. Sehingga di matriks A ini berarti ada 9 elemen. Dan elemen-elemen yang ada di dalam matriks A ini dituliskan di dalam tanda kurung. Coba kita lihat lagi contoh matriks berikutnya. Nah, di sini ada matriks B. Matriks B ini elemennya berarti ada min 5, 9, 8, 7, 0, dan min 1. Jadi matriks B ini terdapat 6 elemen. Kemudian berikutnya ada matriks C. Elemennya di sini ada min 2 dan 5. Sehingga matriks C ini hanya ada 2 elemen. Dan ada matriks D. Matriks D ini ada 0 dan 3. Jadi hanya ada 2 elemen. Nah, untuk menghitung ordonya, coba kita lihat dari matriks A terlebih dahulu ya. Di matriks A ini tadi untuk menghitung ordo itu kita perlu cari tahu dulu di dalam sebuah matriks itu ada berapa banyak baris dan ada berapa banyak kolom. Kita lihat di matriks A. Mana sih yang disebut dengan baris, mana yang disebut dengan kolom? Coba kita lihat di sini. Di matriks A, untuk baris pertama ini ada 2, min 3, dan 4. Itu untuk baris pertama.
Kemudian ada baris kedua. Baris kedua di sini ada 5, 6, dan 9. Kemudian di baris ketiga di sini ada min 4, 7, dan 8. Nah, berarti kita bisa lihat di matriks A ini ada 3 baris. Kemudian untuk kolomnya, nah untuk kolom pertama di sini anggotanya ada 2, 5, dan min 4. Kemudian untuk anggota di kolom kedua di sini ada min 3, 6, dan 7. Kemudian di kolom ketiga di sini ada 4, 9, dan 8. Berarti bisa kita lihat di sini untuk matriks A ini ada 3 baris dan ada 3 kolom. Sehingga untuk ordonya di matriks A ini berarti 3 karena ada 3 baris dikali dengan 3 karena ada 3 kolom. Berarti ordonya di matriks A ini 3 kali 3. Kalau di matriks B berarti barisnya ada 2. Mohon maaf, barisnya ada 3, di mana baris pertama yaitu min 5 dan 9, baris kedua 8 dan 7, dan baris ketiga ada 0 dan min 1. Dan kolomnya yaitu ada 2. Di kolom pertama itu ada min 5, 8, dan 0. Di kolom kedua ada 9, 7, dan min 1. Nah, berarti untuk ordo di matriks B itu sebesar 3 kali 2. Kemudian di matriks C, untuk baris pertama itu elemennya ada min 2. Untuk di baris kedua itu ada 5. Sehingga ada 2 baris. Untuk kolomnya, berarti di sini ada 1 kolom. Elemen di kolom pertama itu ada min 2 dan 5. Sehingga ordonya adalah 2 kali 1. Kemudian untuk di matriks D, di sini untuk di baris pertama elemennya adalah 0 dan 3. Berarti hanya ada 1 baris. Untuk kolomnya di sini berarti ada 2 kolom. Di kolom pertama elemennya 0, di kolom kedua elemennya adalah 3. Sehingga ordonya adalah 1 kali 2. Next, berikutnya kita coba lihat di contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, di sebelah kiri terlebih dahulu ya, abaikan yang ada di bawah. Kita lihat di sini pertanyaannya, perhatikan matriks berikut. Contohnya yaitu ada matriks P. Ada min 5, 6, dan 8. Ada 2, min 3, dan 7. Kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, berapakah ordo matriksnya? Nah, untuk ordo itu berarti baris dikali kolom. Barisnya ada 2. Baris pertama elemennya min 5, 6, dan 8. Di baris kedua elemennya 2, min 3, dan 7. Berarti ordonya adalah 2 kali. Itu untuk baris, berarti ada 2 baris. Dan kolomnya kita lihat. Untuk kolom pertama elemennya ada min 5 dan 2. Kolom kedua ada 6 dan min 3. Di kolom ketiga ada 8 dan 7. Berarti ada 3 kolom. Sehingga ordonya adalah 2 kali 3. Berikutnya, kita lihat di sini elemen pada baris kedua. Berarti apa saja di situ elemennya yang ada di baris kedua? Itu ada 2, min 3, dan 7. Kemudian di baris pertanyaan ketiga di situ tentukan elemen pada kolom ketiga. Nah, untuk kolom ketiga yaitu elemennya adalah 8 dan 7. Ingat berarti kalau baris itu ke samping, kalau misalnya kolom itu cirinya yang atas bawah. Kemudian pertanyaan berikutnya, tentukan elemen baris pertama kolom kedua. Nah, kita lihat sini ada instruksi langsung, ada perintah yang gabungan. Baris pertama kolom kedua. Kita lihat sini, baris pertama dulu. Baris pertama itu ada min 5, 6, dan 8. Nah, di antara min 5, 6, dan 8 ini mana yang ada di kolom kedua? Nah, berarti elemennya adalah 6. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini untuk soal kedua itu mengenai penerapan dalam sebuah matriks. Pertanyaannya di sini adalah berikut data nilai UKK pada suatu SMK. Nah, datanya di sini ada yang pertama itu ada dari program keahlian otomotif
Ada nilai teori dan nilai prakteknya. Otomotif 80,5 untuk teori, 81,6 untuk praktik. Dan ada program keahlian yang kedua yaitu elektronika. Untuk teori 82,4, praktiknya 85,7. Untuk animasi, teori 80,3 dan praktiknya 82,6. Kemudian yang terakhir ada pengelasan. Pengelasan itu teori 83,9 dan praktiknya 84,7. Kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama, ubahlah data ke dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana cara mengubahnya di sini? Yang awalnya itu bentuknya tabel, kita ubah ke dalam bentuk matriks. Untuk jawabannya berarti di sini mudah sekali. Tinggal kita masukkan semua elemen-elemen yang ada di dalam tabel, kita masukkan ke dalam matriksnya. Catatannya yaitu tidak mengubah ukuran dari baris dan kolomnya. Dari tabel di situ ada 4 baris, ada 2 kolom. Berarti bentuk matriksnya juga ada 4 baris dan 2 kolom. Pertanyaan yang kedua, di situ tentukan elemen pada baris ketiga kolom kedua. Nah, ingat-ingat, baris ketiga kolom kedua dan apa interpretasi yang dimaksud. Nah, interpretasi itu menggambarkan apa data tersebut. Coba kita lihat dulu, datanya itu tadi diperintahkan di baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua berarti nilainya adalah 82,6. Nah, 82,6 ini interpretasinya adalah menunjukkan nilai praktik pada jurusan apa ya? Di sini jurusan, mohon maaf, ini jurusan animasi. Nah, jadi interpretasi itu menggambarkan apa data tersebut. Nah, kalau 82,6 itu menunjukkan nilai praktik pada jurusan animasi. Oke, untuk pembahasan mengenai matriks ini tidak banyak terlebih dahulu. Nanti untuk pembahasan berikutnya lebih dalam lagi kita bahas di kelas ya. Jadi harap dipahami betul-betul. Untuk materi di video kali ini hanya itu saja. Harap dipahami, ini mudah sekali. Jadi tidak ada alasan sulit, tidak bisa. Tapi ini coba tinggal dilihat, tidak ada perhitungan. Jadi masih dasar-dasar terlebih dahulu. Jadi Ibu harap mudah-mudahan kalian bisa dipahami, bisa memahaminya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.